mana management studio. Nah tadi cuma configuration aja. Nah sekarang ini baru untuk melihat-lihat tabel dan isinya. Oke. Nah kita connect dulu ya. Titik artinya lokal, Windows Authentication, connect. Oke. Nah membuat database itu dari sini bisa kan ya? Langsung new gitu, udah ngerti lah ya. Nah yang belum ngerti mungkin bikin dari ngetik-ngetik ya. Oke, ini kita coba new query langsung ya. Jadi sebenarnya kita mau membuat database, dari sini klik kanan ya, klik kanan new database, atau ngetik-ngetik dari sini, itu sama aja ya. Jadi pada dasarnya ini nanti dia akan menggenerate SQL-nya gitu ya. Oke. Nah, pertama kali kita akan membuat database baru. Caranya gimana? Caranya adalah create ini ya. Database pasti. Nah, sekarang kita bikin database-nya apa nih? Ada beberapa pilihan, ada toko, ada sekolah, ada rental buku ya. Kayaknya toko aja ya. Toko aja ya. Oke. Jadi namanya apa nih? Namanya toko gitu ya. Angin utara aja deh. Northwind ya. Create database angin utara. Oke. Nah, lalu untuk membuat database-nya caranya adalah F5 ya. Jadi F5 itu kita eksekusi semua yang ada di dalam sini, yaitu cuma satu, create database. Atau kalau kita blok dan kita tekan F5, sama aja ya, kita F5 di sini. Oke, command completed successfully. Perhatikan, apa buktinya kalau database-nya udah dibuat? Kita lihat di sini, kayaknya masih belum ada deh. Oke, ya caranya di refresh ya, di kanan refresh gitu. Oke, ada angin utara. Oke ya. Jadi create database itu akan membuat database-nya. Nah, sekarang pertanyaannya di manakah filenya ya? Filenya di mana sih emang? Seolah-olah ini semua filenya nggak jelas ya. Karena memang paradigma database itu pokoknya filenya nggak usah dipikirin gitu ya. Tapi kalau mau kita lihat filenya ada di, kita lihat properties ya, klik kanan properties. Oke, kita lihat file di sini. Di sini kelihatan ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini. Perhatikan di sini. Oke, nah di sini kita copy ya. Ini kita copy, Ctrl C. Oke. Lalu Ctrl V di sini, enter. Oke, ini. Inilah dia, angin utara. Ini ya. Jadi pertama kali kita akan membuat MDF dan LDF ya. MDF dan LDF. LDF itu adalah log ya, dan MDF adalah file database-nya. Gimana tadi Pak yang di copy Pak? Ya caranya kayak gini, di sini Pak ya. Di sini Ctrl C aja langsung Pak. Disorot dulu ya, diklik nanti dia kesorot yang Ctrl C aja. Nah terus kita buka Explorer di mana aja Pak ya. Lalu tekan Alt D Pak. Tekan Alt D, lihat ya. Alt D itu akan seperti ini. Nah seperti itu ya. Alt D itu berlaku untuk di Internet Explorer, di Google Chrome ya. Alt D langsung kesorot semua, lalu Ctrl V aja langsung jebret gitu ya. Lalu tekan Enter. Ctrl C ya, copy, Ctrl C. Nah lalu buka Internet Explorer, tombol Windows sama E, nanti kan kebuka tombol Windows sama E. Lalu Alt D aja langsung. Ya diklik juga nggak apa-apa. Oke. Nah MDF ya, itu bisa banyak, sama halnya dengan log ya. MDF itu cuma satu, jadi nanti kita bisa bikin ya multi file ya. Jadi multi file itu kayak gini. Multi file itu pokoknya namanya file database. MDF itu cuma satu ya, master ya, master database file ya. Lalu ada NDF. Nah NDF ini bisa banyak. NDF bisa banyak. LDF bisa banyak. LDF bisa banyak. Ya kayak gitu ya kira-kira ya. Oke. NDF-nya itu apa Pak? Ya ini master database ya, ini master. Nah NDF itu ya cuma sekedar ya di tempat lain aja gitu. Kenapa ya? Misalkan kita RAID Pak ya. Jadi kalau RAID berarti kalau database-nya terpisah-pisah di file kan bisa cepat Pak ya. Jadi yang satu yang akses yang atas, yang satu akses yang bawah gitu, bisa multi gitu Pak ya. Tapi kalau harddisknya cuma satu, kita bikin NDF-nya banyak ya ngapain gitu ya. Mending satu aja. Oke. Itu gambaran sekilas. Oh ya, kalau mau bikin
MDF emang gimana? Oke, gimana caranya? Sekarang gini, sekarang kita drop dulu ya. Kita drop dulu angin utara kita, drop database angin utara. Nah, ini adalah cara untuk menghapus database ya. Nah, kita sorot ya, kita sorot. Kalau kita F5 berarti dibangun lagi di drop. Nah, dibangunnya kan nggak usah yang ini aja kan ya. Jadi ini disorot lalu F5. Oke, kayak gitu. Disorot drop database angin utaranya terus F5. Udah ya Pak ya. Nah, caranya oke, ini kalau di refresh nanti hilang ya angin utaranya. Ini di refresh ya. Refresh angin utaranya hilang. Nah, bisanya dari sini new ya. New database di sini kita lihat. Nah, nama database-nya kita buat lagi angin utara ya. Perhatikan di sini lengkap ya. Ini saya gedein aja nih ya. Tuh. Logical name, lalu ada path ya, autograph dan sebagainya. Perhatikan kita juga bisa menambah ya. Kita bisa menambah di sini add ya, add gitu. Nah, di sini misalkan angin utara lagi. Nah, ini kita mau nambah log atau data lagi. Data lagi. Berarti ini NDF Pak ya. Ini NDF. Gitu. Kita kasih logical name-nya apa? Misalkan angin utara 1 misalkan gitu. Atau misalkan kita bisa by apa? Misalkan ini untuk bagian cabang apa gitu ya. Oke. Ini intinya ya pinter-pinter kita aja, oke. Nah, terus ini baru nama filenya. Jadi nama file name bisa kita rubah berbeda dengan logic name. Ini cuma sekedar logic name aja ya. Kayak gitu. Nah, ini juga pertumbuhannya ya. Ini pertumbuhannya merubahnya gimana ya? Oh, di sini ya tuh. Jadi pertumbuhan itu nanti kita bisa 1 MB, 1 MB, 1 MB, 1 MB gitu ya. Numbuhnya gimana? By persen. Kalau by persen berarti nanti 10%. Kalau udah hampir penuh nanti 10%, nambah lagi 10% lagi. Lama-lama ini penuh ini ya habisnya. Nah, kalau ini megabyte berarti nanti kalau hampir penuh nanti otomatis nambah 1 MB, hampir penuh lagi nambah 1 MB kayak gitu ya. Nah, kita default aja ini ya. Oke. Nah, terus ini kalau kita mau ini di sini ya path-nya nih. Di sini. Path-nya misalkan ini beda hard disk nih ya. Satunya drive E misalkan. Nah, karena misalkan beda hard disk berarti bisa cepet kan gitu ya. Jadi lagi ngakses yang di C sama yang di E bersamaan langsung ya. Ya mungkin akan kerasa kalau database kita sibuk ya, multi dalam 1 detik bisa banyak transaksi gitu ya, akan kerasa banget gitu. Nah, terus nanti kita bisa bikin file group di sini ya. Jadi gini, kalau kita membuat tabel baru, kita nggak bisa menentukan tabel ini ke file yang mana, gitu nggak bisa gitu. Tabel ini ke file yang mana, tabel ini ke file yang mana. Nah, bisanya melalui file group di sini ya. Jadi kalau kita add di sini, tuh misalkan namanya primary, misalkan namanya apa gitu ya. Ini filenya. Oke, nah di sini perhatikan kita bisa lihat nggak ada lagi. Nah, di sini ya tuh file grupnya bisa kita rubah tuh di sini ya, file grupnya ya. Nah, jadi karena ini file grupnya ini gitu, saya ganti aja namanya mungkin ya. Oke, namanya terlalu misalkan secondary misalkan gitu ya, atau sales ya, atau apa gitu ya. Nah, secondary berarti ini nanti secondary. Berarti secondary itu adalah di yang drive A. Nanti pada saat kita create new table, kita bisa mengasosiasikan table dengan file group gitu ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kita nggak akan sedalam ini ya. Kita cancel aja ya. Ini kita nggak ngapain banyak-banyak gitu ya. Kita cancel aja, ini cuma sekedar tahu aja gitu. Oke, kita cancel aja. Kita kembali lagi ke sekedar create database. Nah, yang tadi semua yang bisa, ini ada file group, ada yang semua itu bisa juga diketik ya. Caranya gimana? Ya caranya lihat di help ya. Nah, kalau saya sendiri nggak hafal ya. Kalau lihat di help nanti ada gitu, oke. Nah, saya sih hafalnya cuma ini M5, nah dapat. Oke.
Jadi nanti setelah ini FDF 5 akan tampil apa? Angin utara MDF sama angin utara LDF gitu. Cuma MDF sama LDF aja, NDF-nya nggak ada. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Kita akan membuat tabel. Caranya adalah create table dan sebagainya. Nah, kalau kita create table akan dibikin di mana? Pertanyaannya gitu kan. Karena ada banyak sekali database di sini. Kalau kita bikin create table, nanti bikinnya di tabel yang mana gitu kan. Caranya harus ada current database-nya ya. Database yang sekarang udah di